These are Palestinian flags. I mean, they could have done better with the colors, but you can tell the shape. Here in Hebrew, no passage for Zionists. Another flag of Palestine and an X on a Star of David. Another one? Yeah. Everywhere. Yeah. Everywhere. Yeah, more flags. Oh, this one is more clearly a flag of Israel that has an X on it. You see? Salam. אתה אומר שזה לא מייצג. זה מייצג שלו. לא מייצג? מי זה? אבל אני רואה את זה בכל מקום. יש הרבה ילדים. A Jew is not a Zionist, it says. On a Palestinian flag and then an X here. On an Israeli flag. Zionists are Nazis. This one they have a bit in Arabic also. Mea Shearim, sebuah kawasan ikonik di Yerusalem, dikenal sebagai pusat komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang sangat religius. Di tengah pergolakan konflik Israel-Palestina, kawasan ini justru menghadirkan sebuah kisah yang berbeda. Beberapa kelompok Yahudi ultra-Ortodoks di Mea Shearim dikenal mendukung perjuangan Palestina. Kisah ini menjadi salah satu ironi sejarah yang menggugah banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin sekelompok Yahudi yang sangat taat justru menentang ideologi Zionisme dan mendukung hak-hak rakyat Palestina? Mari kita telusuri cerita di baliknya. Mea Shearim didirikan pada tahun 1874 sebagai salah satu pemukiman Yahudi pertama di luar tembok kota tua Yerusalem. Komunitas ini dihuni oleh Yahudi ultra-Ortodoks yang memegang teguh ajaran tradisional Yudaisme. Salah satu ciri khas mereka adalah pandangan mereka yang konservatif terhadap agama dan kehidupan sehari-hari. Mereka menolak modernitas dan sangat berhati-hati dalam menjaga tradisi leluhur mereka. Namun, yang membuat Mea Shearim unik adalah pandangan politik sebagian penghuninya, khususnya kelompok Neturei Karta. Nama Neturei Karta berasal dari bahasa Aram yang berarti penjaga kota. Kelompok ini dikenal sebagai komunitas Yahudi yang secara tegas menolak Zionisme. Bagi Neturei Karta dan beberapa kelompok ultra-Ortodoks lainnya, Zionisme dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran agama. Dalam pandangan mereka, pendirian negara Israel adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Mereka percaya bahwa orang Yahudi hanya akan kembali ke tanah Israel melalui intervensi mesianik, bukan melalui perjuangan politik atau militer. Dalam konteks ini, mereka melihat proyek Zionis sebagai sesuatu yang bersifat sekuler dan bertentangan dengan ajaran Taurat. Neturei Karta juga percaya bahwa pendirian negara Israel telah membawa penderitaan bagi rakyat Palestina yang mereka pandang sebagai ketidakadilan besar. Salah satu aspek paling menarik dari cerita ini adalah bagaimana Neturei Karta dan beberapa kelompok di Mea Shearim secara terbuka mendukung perjuangan rakyat Palestina. Mereka sering terlihat menghadiri protes anti-Zionis dan bahkan bertemu dengan para pemimpin Palestina. Dukungan mereka bukanlah sekadar politik, melainkan juga didasarkan pada prinsip agama yang menekankan keadilan dan perdamaian. Mereka percaya bahwa perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka adalah sesuatu yang sah secara moral. Dalam beberapa kesempatan, anggota Neturei Karta bahkan menyebut penderitaan rakyat Palestina sebagai kesalahan sejarah yang harus diperbaiki. Kisah Mea Shearim dan dukungan sebagian Yahudi ultra-Ortodoks terhadap Palestina adalah pengingat bahwa konflik Israel-Palestina sebenarnya adalah persoalan yang jelas antara pihak yang dijajah dan penjajah, meskipun sering dibungkus dengan narasi agama atau identitas nasional. Di tengah ketegangan yang terus membara, muncul suara-suara yang memperjuangkan keadilan dari sudut yang sering tak terduga. Kisah ini juga menjadi pelajaran bahwa keyakinan agama dapat menjadi jalan untuk melawan ketidakadilan, terlepas dari apapun identitasnya. Mea Shearim bukan hanya sekadar kawasan di Yerusalem. Ia adalah simbol dari kisah yang melawan arus utama. Sebuah kisah tentang prinsip, iman, dan keberanian untuk berdiri di sisi keadilan.